Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Gua ngerasa nggak enak banget ada di sini. Ucap Caca saat ini. Ia tengah duduk berdua dengan Jenar di dalam kamar tamu. Yaps, kamar tamu sudah dibereskan dan akan ditempati oleh Caca sementara waktu. Gak enak kenapa sih, Cak? Daripada kamu di apartemen sendirian, mending kamu di sini kan? Ucap Jenar sambil menggenggam tangan Caca. Cak, kamu sekarang punya aku, punya Kak Dimas, Aiden, dan semua keluarga Pranata welcome sama kamu. Aku mohon jangan pernah merasa sendiri lagi. Aku gak mau kamu kayak tadi siang lagi, Cak. Please, jangan buat kami khawatir, ucap Jenar tulus. Gumam Caca lirih. Kita sahabat kan, Cak, dan sebentar lagi kita akan jadi saudara. Please, jangan pernah seperti tadi. Ingat, Cak, kamu masih punya aku, dan keluarga Pranata kini juga jadi keluarga kamu, ujar Jenar. Iya, gue beruntung banget bisa kenal sama lo, Gue beruntung bisa punya sahabat sebaik lo, ucap Caca menangis membuat Jenar ikut menangis. Thanks, mungkin kalau dulu gue gak pernah kenal sama lo, gue juga gak akan pernah kenal sama Om Dimas, dan gue pasti akan ngelaluin semua ini sendirian, sambungnya sambil memeluk Jenar dengan erat. Cak, kamu gak pantas banget jadi melo begini. Udah dong, mana Caca yang aku kenal dulu, ucap Jenar menyemangati Caca. Apa sih lo, ucap Caca tersenyum sambil menghapus air matanya. Sayang, panggil Arya di depan pintu kamar tamu. Aku pergi dulu ya, Cak, bayi besarku udah manggil, ucap Jenar berbisik di telinga Caca hingga membuat Caca terkekeh. Thanks, ucap Caca tulus dan dibalas anggukan oleh Jenar. Seperginya Jenar, Caca kembali merasakan kesepian yang mendalam. Caca hanyut dalam lamunannya lagi, namun itu tak berlangsung lama. Karena tiba-tiba pintu terbuka dan Aiden masuk dengan membawa guling kesayangannya. Aiden, gumam Caca pelan. Aiden mau tidur sama Tante Caca, ucap Aiden lalu segera menaiki ranjang Caca dan merebahkan tubuhnya di samping Caca. Kenapa mau tidur di sini? Tanya Caca lembut sambil membelai kepala Aiden dengan sayang. Aiden gak mau Tante Caca sedih lagi, jadi Aiden akan jagain Tante, biar Tante gak sendirian lagi, ucap Aiden dengan menatap manik mata Caca. Sweet banget sih kamu, ucap Caca terharu dan mencubit pipi Aiden dengan gemas. Tante, panggil Aiden. Ada apa sayang? Tanya Caca. Kapan Tante akan menikah dengan Papi? Tanya Aiden membuat Caca terdiam. Tante gak tahu sayang, jawab Caca. Kalau bisa, Aiden mau Tante sama Papi nikahnya besok, biar Aiden cepet punya mami, ucap Aiden lirih, membuat Caca menghela nafasnya pelan. Semua butuh proses sayang, ucap Caca lagi sambil terus mengusap lembut kepala Aiden. Aiden pengen punya mami, gumam Aiden pelan. Kalau mau, Aiden boleh manggil Tante Caca sebagai mami sekarang, ucap Caca tersenyum pada Aiden. Beneran? Tanya Aiden antusias. Bener dong, jawab Caca, lalu mengecup kepala Aiden. Aiden sayang mami, ucap Aiden, lalu segera memeluk Caca dengan erat. Hati Caca terasa begitu hangat kala Aiden memanggilnya dengan sebutan mami dan memeluknya seperti ini. Caca ingin menangis, namun ia tahan. Ia tidak ingin Aiden melihat air matanya lagi. Yang jelas, kini Caca merasa sangat bahagia dan beruntung karena bisa berada di tengah-tengah keluarga Pranata. Saat tengah malam, Caca merasa pinggangnya serasa ditimpa oleh beban berat. Caca menyadari bahwa ia kini tengah memeluk Aiden. Mungkin itu tangan atau kaki Aiden. Namun saat ia membuka matanya, ia begitu terkejut kala melihat Aiden yang tidur memunggunginya. Dan ia melihat ada sebuah tangan kekar tengah memeluknya dari belakang. Dek,
Jantung Caca seketika berdetak begitu kencang saat ia membalikan tubuhnya dan melihat Dimas tengah tertidur pulas di belakangnya sambil memeluknya. "Ya Allah, selamatkan jantung Caca," gumam Caca dalam hati sambil memegang dadanya. "Sudah puas memandangku, gumam Dimas pelan, namun masih dengan mata tertutup. Tanpa menjawab pertanyaan Dimas, Caca kembali membalikan tubuhnya menghadap ke arah Aiden, namun Dimas malah semakin memeluknya dengan erat seolah enggan melepaskan Caca. "Aku gak akan ngebiarin kamu sendiri lagi," bisik Dimas pelan di telinga Caca. "Kakak," panggil Jenar kepada Fahmi saat melihat Fahmi tengah berjalan memasuki kafe. "Lah, Jeje, kamu kesini?" tanya Fahmi. "Kenapa?" imbuhnya. "Hai Ca," sapa Fahmi saat melihat Caca juga ikut bersama Jenar. "Hai juga Kak," jawab Caca dengan senyum simpulnya. "Kuatkan hatiku," gumam Fahmi masih dengan tersenyum namun begitu terasa sesak di dalamnya. "Ayo masuk, kita bicara di ruangan kakak. Ayo Ca," ucap Jenar lalu menarik tangan Caca masuk ke dalam kafe dan menuju ruang kerja Fahmi. "Kenapa kakak ditinggal?" ucap Fahmi kesal. Lalu ia mengikuti Jenar dan Caca ke dalam. "Ayo duduk Ca, gak usah sungkan," ujar Jenar terkekeh melihat wajah kesal kakaknya. "Ayo kakak juga duduk," imbuhnya. "Ini ruanganku Je," ucap Fahmi datar. "Lah siapa bilang ini ruangan JJ?" tanya Jenar balik sambil mengedikan bahunya. "Hei sudahlah, ada apa?" tanya Fahmi saat mendudukkan dirinya di sofa seberang Caca dan Jenar. "Kenapa Twin J gak kamu bawa?" tanyanya lagi. "Lagi tidur siang mereka, jadi gak bisa ikut," jawab Jenar. "Nah begini Kak, Caca kan sebentar lagi mau menikah dengan Kak Dimas," ujar Jenar lalu menatap wajah Fahmi sebentar sebelum melanjutkan ucapannya. Dek, Fahmi sudah tahu akan hal itu, namun entah mengapa ia masih saja merasa sedikit sesak di dadanya. Memang selama ini ia pura-pura suka rela membantu Caca untuk memanas-manasi Dimas agar cemburu padanya dan segera sadar akan perasaannya. Namun tak bisa Fahmi pungkiri bahwa hatinya memang sudah berlabuh pada Caca. Fahmi menyukai Caca, menyayangi atau bahkan mencintai. Yang jelas Fahmi merasa sangat senang dan bahagia saat menjalankan perannya. Namun Fahmi selalu berusaha santai agar perasaannya tak terlihat. Dan dia salah akan hal itu karena nyatanya Jenar selalu peka dengan tatapan sang kakak. Fahmi mencoba menetralkan jantungnya. Ia menarik nafas panjang dan menghembuskannya perlahan. Lalu, tanyanya berusaha sesantai mungkin. Caca pengen membuat resepsi bertema kebun, dan ia maunya acara diadakan di taman belakang. Jenar menceritakan semuanya dengan detail tentang konsep pernikahan Caca dan Dimas. Jadi, tanya Fahmi yang sebenarnya sudah tahu maksud dari Jenar. Untuk urusan WO sudah diurus sama mama. Dan urusan catering, Jenar mau makanan dari sini. Jelas Jenar. "Kenapa nggak kamu bicarakan saja sama manajer, J? Kenapa mesti sama kakak?" tanya Fahmi tak habis pikir. Jenar males ngomong sama manajer kakak yang mukanya kayak lap tukang gorengan, kucel dan judes lagi, sungut Jenar kesal. Yaps, manajer kafe Fahmi memang seorang perempuan yang telah lama memendam rasa kepada Fahmi dan ia sangat sensitif bila saat bertemu dengan wanita lain yang dekat dengan Fahmi termasuk Jenar. Oke, acaranya kapan?" tanya Fahmi. "Tanggal 5 Mei, jawab Jenar santai. "Baiklah, lalu ada lagi yang harus kakak lakuin?" tanyanya sambil melirik ke arah Caca yang malah asik dengan HP-nya. "Cak, kamu mau apa aja buat cateringnya?" tanya Jenar pada Caca yang malah asik senyum-senyum sendiri. "Hah? Apa? Kenapa?" tanya Caca kelabakan saat tangannya disenggol Jenar. "Kamu kok malah pacaran sih, Cak? Aku di sini udah ngomong panjang lebar sampai mulutku berbusa. Siapa kamu ya?" sungut Jenar kesal.
Hehe, maaf Je, ada apa? Tanyanya lagi dengan lembut dan memeluk Jenar yang sedang mood merajuk. Dahlah, kamu diskusi sendiri sama Kak Fahmi. Jenar mulai beranjak dari duduknya dan pergi. Lo mau kemana? Tanya Caca panik karena Jenar malah pergi. Mau makan, lapar. Jawab Jenar ketus, lalu pergi keluar dari ruangan Fahmi, meninggalkan dua anak manusia yang saling canggung. Jadi bagaimana? Tanya Fahmi berusaha setenang mungkin. Caca bingung Kak, ucap Caca sambil menggaruk tengkuknya. Udahlah, semua Caca serahin ke Kak Fahmi aja. Caca yakin pilihan kakak dan Jenar nggak akan mengecewakan. Apalagi Caca udah menikmati hampir semua menu di sini dan rasanya tidak ada yang mengecewakan. Kecuali, jawab Caca. Kecuali apa? Tanya Fahmi penasaran. Kecuali air putihnya, jawab Caca memanyunkan bibirnya. Air putih? Tanya Fahmi mengernyit bingung. Kenapa sama air putih? Air putihnya hambar, gak ada rasa, jawab Caca lalu tertawa melihat wajah Fahmi yang serius menanggapi ucapannya. Sialan, sungut Fahmi dengan kesal dan melemparkan banyak bantal sofa ke arah Caca. Hahaha, lagian Kak Fahmi serius amat mukanya, hahaha, ucap Caca. Semoga dia bisa membahagiakan kamu, Cak. Semoga dia bisa membuatmu selalu tersenyum dan tertawa seperti ini terus, gumam Fahmi dalam hati dan menatap Caca yang masih tertawa.